Sedangkan sebulan berikutnya aku harus bertanding di Phuoc di Vietnam. Jadi aku sempat konsultasi ke dokter, solusinya apa biar aku bisa recover dalam waktu yang dekat dan aku bisa bertanding. Jadi waktu itu dokter cuma kasih satu solusi, yaitu solusinya adalah disuntik steroid atau disuntik stem cell. Tapi aku nggak mau ambil solusi itu. Jadi aku melakukan research dan kebetulan Herbalife punya produk kolagen. Jadi aku konsumsi kolagen selama 4 minggu sampai menjelang race. Jadi seminggu sebelum aku bertanding itu aku ronsen lagi, patah tulangnya udah nggak ada garisnya lagi. Jadi sebenarnya kolagen nggak cuma buat kulit aja, tapi bisa buat sendi, bisa buat tulang. Jadi untuk seorang atlet, kolagen benar-benar sangat mendukung performa saya. Oke ya, jadi teman-teman udah denger ya bagaimana recovery beliau karena kecelakaannya dengan minum kolagen akhirnya malah bagus ya saat di ronsen lagi. Wah, tepuk tangan dong buat Adi Wibowo dan kolagen. Oke. Nah kemudian dulu kan recovery-nya belum pakai Herbalife 24. Nah setelah pakai Herbalife 24, apa perbedaan yang Mas Andi rasakan? Jadi sebenarnya aku sudah mencoba produk Herbalife 24 ini waktu aku training camp di Korea. Jadi waktu itu aku ke Korea, aku minta tolong Herbalife Indonesia untuk menyambungkan ke Herbalife Korea untuk bantu support aku. Jadi selama aku training camp di Korea, aku disupport full dengan produk Herbalife 24. Jadi selama training camp aku semuanya pakai produk dari Herbalife 24 ya. Jadi yang saya rasakan secara signifikan adalah proses dari recovery dari latihan satu ke latihan berikutnya dan latihan ke besok paginya. Jadi aku merasa dengan kebutuhan protein dan BCAA yang dicukupi di Herbalife 24 Rebuild Strength itu sangat mencukupi untuk kebutuhan recovery otot kita, sehingga saat kita berlatih dari sesi ke sesi ataupun dari hari ke hari, tingkat kelelahannya bisa lebih dipercepat ya istilahnya. Oke. Iya gitu teman-teman ya. Jadi perbedaan setelah dengan Herbalife 24 adalah tingkat recovery-nya yang cepat. Karena nggak mungkin ya Andi sekarang latihan terus pegel-pegel dulu seminggu gitu baru latihan lagi, nggak mungkin ya. Jadi gimana caranya tetap latihan besoknya malah sudah langsung dari race to race gitu ya. Jadi dari lomba ke lomba gitu ya. Dengan 24 jadi lebih recovery-nya lebih cepat ya. Oke ya. Kemudian wah ini banyak nih masih pertanyaannya ya. Kadang-kadang kita semua suka olahraga, tapi kita tidak pernah memikirkan recovery. Yang kita kadang-kadang pikirin adalah, ini udah saatnya aku ke kantor, ini udah saatnya jemput anak, aku sudah harus makan. Jadi kita tidak sempat memikirkan apakah recovery itu hal yang penting gitu ya. Jadi kadang kita olahraganya sempat, recovery-nya yang nggak penting. Nah menurut Mas Andi, apa akibatnya kalau kita meremehkan recovery dalam olahraga? Jadi mungkin udah aku jelaskan dari sebelumnya ya. Jadi pentingnya recovery adalah untuk mengurangi kita cedera saat kita berlatih. Jadi contohnya nggak usah manusia deh, sawah pun perlu waktu untuk dipupuk agar dia bisa subur lagi. Apalagi tubuh manusia yang sangat kompleks, dipaksa terus nggak dikasih waktu istirahat, tentunya akan menimbulkan cedera ataupun sakit yang akhirnya akan bertambah parah. Jadi sebenarnya yang aku bilang, banyak orang bisa berlatih, tetapi tidak banyak orang yang mengerti fungsi dari kapan harus istirahat, kapan harus recovery dan apa saja yang harus dilakukan saat kita recovery, sehingga itu jadi banyak orang yang berlatih tetapi tidak bisa mendapat benefitnya atau tidak bisa merasa semakin bugar atau semakin kuat karena yang mereka pikirkan adalah latihannya, tapi recovery-nya nggak dipikirkan. Iya, apalagi kalau mereka recovery, mereka olahraga, kemudian mereka merasa pegel atau capek atau ngilu, yang menyebabkan sayang banget kalau mereka malah berhenti olahraga atau setiap olahraga harus makan tukang pijet. Untuk biar gimana setelah olahraga itu bisa aktif lagi, ya itu sayang banget ya. Jadi double olahraga iya, pijetan iya gitu ya. Oke, kemudian nah ini
di sini kan member-member Herbalife Bali, siapa yang pingin banget ke depannya menua bugar aktif seperti Mas Andi? Iya. Saya nggak nyuruh teman-teman untuk berenang 3,8 kilo. Ya, tapi bagaimana kita punya kebugaran seperti Mas Andi. Nah, mungkin di sini ada yang gini Mas, saya nggak sempat olahraga Bu Dayu, anak saya soalnya mesti diantar jemput. Saya nggak sempat olahraga Mas Andi, soalnya saya mungkin masih sibuk dengan adat istiadat ya, atau apapun kesibukan mereka. Yang pertama adalah apa saran dari Mas Andi buat teman-teman yang belum sempat olahraga. Kemudian kalau yang udah olahraga, agar tujuan olahraganya tercapai dengan mungkin mereka tidak harus masuk gym ya, mereka tidak harus yang mahal-mahal olahraganya. Jadi agar tujuan kayak tadi masa ototnya bagus, kemudian mereka lemaknya turun, mereka lebih bugar, itu apa tipsnya? Silahkan. Oke, tentunya setiap orang punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Jadi olahraga itu bukan hanya lari, bukan hanya sepeda, bukan hanya berenang. Jadi contohnya kita ngepel lantai pun itu salah satu olahraga, itu salah satu hal atau aktivitas untuk bisa membakar kalori. Kita cuci mobil, salah satu kegiatan aktivitas yang bisa kita lakukan juga sehari-hari. Nah, jadi sebenarnya ibu-ibu rumah tangga ini sebenarnya dalam sehari saya rasa olahraganya sudah banyak gitu, udah cukup. Jadi punya waktu ekstra nih 30 menit ya bisa dilakukan dengan kegiatan olahraga yang lainnya. Contohnya jalan, nggak perlu kita harus lari kalau memang belum saatnya lari. Maksudnya jalan 30 menit itu sudah cukup. Karena dilihat dari, jangan kita lihat dari olahraganya, tetapi dilihat dari kesibukannya satu hari, aktivitas satu hari apa yang dilakukan.